Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Halo teman-teman, gimana kabar semuanya? Saya dengan tulus ikhlas berdoa semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat insya Allah. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu agar kita lebih akrab. Saya Tri Wahyudi, saya adalah co-founder dan CEO aplikasi Muslim Life. Bagi Anda yang belum pernah kenal Muslim Life itu adalah sebuah aplikasi konten Muslim yang bisa membantu Anda semuanya untuk belajar tajwid, tahsin Al-Quran dari guru-guru yang bersanad, bisa belajar bahasa Arab, dan ada konten edukasi untuk anak-anak. Kami juga melayani kebutuhan untuk charity, terutama bagi Anda yang ingin membantu anak-anak yatim yang sedang menghafal Al-Quran dengan menjadi orang tua asuh bagi mereka. Fine. Kali ini saya akan sharing kepada Anda semuanya, teman-teman. Banyak banget orang-orang yang bertanya kepada saya dalam forum offline, Bang Tewe, sebenarnya gimana sih Bang Tewe memulai aplikasi Muslim Life sehingga sampai saat ini bisa di-download lebih dari 1 juta orang? Oke, saya itu memulai startup ini mungkin udah 2 tahun ya. Sebelumnya saya adalah seorang dai yang berceramah dan mengajar agama di beberapa tempat. Jadi tahun 2019 lalu saya memang betul-betul memfokuskan diri untuk menjadi seorang founder startup. Nah, jadi paling hal yang banyak banget ditanyakan dalam membangun startup itu adalah gimana caranya bisa dapat funding atau dana. Alhamdulillah aplikasi Muslim Life ini sudah mendapatkan funding untuk pre-seed ya. Pre-seed funding itu maksudnya funding di tahap awal sebelum nanti kita masuk ke seed funding di seri A atau seri B atau seri C. Nah, jadi pre-seed funding itu biasanya nilainya ratusan juta dan saat ini Muslim Life sudah mendapatkan funding sekitar 240 juta. Nah, jadi bagaimana sih cara kita aplikasi Muslim Life bisa ngedapetin funding atau pendanaan awal untuk menjalankan lebih kurang 1 tahun ini aplikasi Muslim Life? Saya bergabung ke sebuah komunitas semacam inkubator ya, yang dibimbing dan dikembangkan oleh perusahaan Telkom Indonesia, namanya Indigo. Jadi Indigo ini adalah salah satu inkubator startup yang mungkin juga ada banyak jenis-jenis inkubator yang lain, yang ini dikembangkan oleh teman-teman di Telkom. Jadi buat kalian para startup entusias yang di bulan Juni ini sudah mulai berpikir ingin mendapatkan funding tahap awal yang nilainya ratusan juta, saya menyarankan banget buat Anda segera daftar program Indigo. Karena program Indigo udah dimulai sebenarnya pendaftaran dari bulan awal Mei yang lalu sampai nanti tanggal 13 Juni 2020. Jadi kira-kira kalau waktu video ini diupload, Anda masih punya waktu sekitar 10 hari untuk mendapatkan dana awal Anda melalui program Indigo. By the way, Indigo juga ada beberapa step. Kalau sekarang Anda belum sempat daftar, nanti di biasanya bulan Oktober atau bulan November mereka akan mengambil juga startup-startup yang menurut mereka potensial yang disebut dengan program incidental intake, di mana mereka mencari startup-startup yang sebenarnya sudah berjalan, dan itu biasa di bulan 11 sampai dengan bulan 12. Saya pada saat tahun 2019 lalu bergabung melalui program incidental intake, yang artinya Indigo sedang mencari startup-startup yang istilahnya sudah jalan, sudah punya active users, dan sudah mulai mencoba untuk masuk ke tahap monetize, atau bagaimana caranya startup itu mulai mendapatkan keuntungan. Menariknya teman-teman sekalian, di Indigo itu teman-teman, kalau di angkatan saya sih dulu saya dapat awal-awal 120 juta, dan ya itu cukup membantu karena memang pada situ kita manajemen hanya ada 3 orang. Dengan dapat dana itu kita bisa rekrutmen tim baru, dan sampai hari ini alhamdulillah Muslim Life sudah punya tim sekitar 18 orang karena kita juga sudah mulai proses monetize. Jadi di tahun ini saya dapat informasi dari teman-teman Indigo kalau startup yang gabung itu bisa dapat pendanaan sampai dengan 200 juta. Jadi menarik banget ya. Kalau di angkatan 2019 lalu itu hanya sekitar 120, di tahun ini Anda bisa dapat sampai dengan 200 juta. Baik Anda yang istilahnya masih PV atau product validation,
atau BMV, Business Model Validation, artinya itu seperti tahap saya di mana Anda sedang diuji apakah bisnis model yang Anda miliki itu layak untuk dimonetize atau masyarakat dan publik sudah menerima konsep bisnis model dari startupnya Anda sehingga mereka mau mulai membayar agar kemudian mereka menikmati fasilitas atau layanan yang Anda lakukan. Dan setelah itu nanti kita bisa masuk, dan ini tahapnya saya, mohon doanya, setelah itu Anda akan masuk ke MV, yaitu market validation, di mana itu bisa sampai 2 miliar lebih. Anda akan dapat funding dan kemudian Anda semuanya mulai bisa betul-betul fokus mengembangkan startup Anda menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi startup apa aja sih yang bisa diterima di Indigo? Itu ada 13 model bisnis yang bisa join ke Indigo. Sebagiannya saya akan bacakan ya, itu ada logistik, ada finance, health, kesehatan, government, education. Nah, Muslim Life itu masuk ke bidang education, tourism, kemudian yang menangani COVID-19, ini menarik kalau Anda ada yang passion di bidang itu. Kemudian payment atau blockchain, big data, AI, IoT, kemudian cyber security, cloud service, dan virtualisasi, storage data, server atau CDN, dan lain-lain seperti robotik dan seterusnya. Jadi luas banget ya bidang-bidang yang bisa diakses melalui program Indigo ini. Nah, kali ini saya juga pengen sharing kepada kalian sebenarnya apa sih yang harus teman-teman siapkan sehingga teman-teman bisa betul-betul diterima di program Indigo ini. Jadi ada 4 hal yang sebenarnya penting banget supaya kalian betul-betul bisa lolos dan kalian semuanya itu bisa join ke Indigo. Pertama, saya meyakini bahwa Indigo ini hanya mencari founder yang 100% komitmen untuk mengembangkan startupnya. Jadi misalnya gini, kalian bikin startup tapi kalian masih kerja di tempat yang lain, atau kalian istilahnya masih 2 kaki, itu biasanya sangat sulit untuk lulus. Jadi waktu saya dulu tes, posisi saya masih di Aceh, lalu kemudian ketika saya mendaftar di program Indigo ini, salah satu komitmen yang saya sampaikan kepada para juri pada saat itu dalam proses seleksinya adalah saya akan hijrah ke Jakarta untuk kemudian mengembangkan startup ini sehingga menjadi startup yang lebih serius dan bisa memulai proses bisnis modelnya. Alhamdulillah itu adalah syarat utama yang menurut mereka bisa lihat komitmen saya, dan sampai hari ini saya sudah lebih kurang 7 bulan bersama Indigo. Ya alhamdulillah mereka masih terus mensupport, dan asyiknya tuh asalkan kita serius, kita sangat persisten untuk benar-benar fight dengan startup kita, dukungan-dukungan dari Indigo akan ada terus ya. Jadi teman-teman, syarat yang pertama menurut saya adalah teman-teman kalau bikin startup dan pengen join ke Indigo nggak bisa setengah-setengah, harus benar-benar 100% pengen besarin startupnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ditanya masih ada kerjaan yang lain atau gimana komitmen dengan startupnya, kalau teman-teman masih menunjukkan gelagat tidak komit, maka kemungkinan teman-teman tidak akan diterima. Nah, yang kedua adalah apa yang membuat teman-teman layak untuk diterima. Teman-teman harus memiliki konsep yang clean and clear, siapa pasarnya. Jadi sekali lagi, this is a business. Ketika bicara tentang bisnis, tentu saja para orang-orang yang menyeleksi teman-teman untuk masuk inkubator Indigo lagi disiapkan untuk menjadi unicorn. Sehingga itu bisa dipastikan bahwa startup teman-teman tuh harusnya problemnya memang dimiliki atau dirasakan oleh banyak orang. Misalnya gini, seperti Muslim Life. Muslim Life itu kalau waktu saya diseleksi, saya menyampaikan dari pengalaman saya sebagai seorang dai. Saya menemukan bahwa dari banyak jamaah pengajian saya itu banyak banget keluhan tentang mereka yang kepengen belajar agama lebih mendalam tapi jadwal mereka padat dan sibuk. Lalu kemudian banyak juga di antara mereka yang ingin berbagi kepada sesama, menyumbang sana sini, tapi mereka sering komplain tentang banyaknya lembaga-lembaga charity yang menurut mereka tidak transparan dan sulit untuk menyumbang, dan hampir jarang sekali mereka bisa update perkembangan dari dana yang mereka donasikan. Nah, problem itu sebaiknya adalah problem yang sebenar-benar luas, problem yang benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Dan kalau saya pada saat itu pitch deck yang saya sampaikan, ya potensi pasarnya tuh kalau kelas menengah muslim di Indonesia kira-kira ada 60 juta orang. Jadi yang kedua menurut saya teman-teman mesti make clear bahwa pasar atau calon customer yang teman-teman pengen selesaikan problemnya itu luas.
itu biasanya akan lebih mudah diterima oleh para juri yang ada di program Indigo. Yang ketiga adalah product progress. Jadi product progress ini maksudnya ketika teman-teman mendaftar, usahakan kalau startup teman-teman itu masih berbentuk konsep atau belum jalan 100%, usahakanlah itu sudah kelihatan betanya kalau dia sebuah aplikasi. Atau kalau dia sebuah web, paling tidak web itu sudah mulai kelihatan template-nya. Jadi memang yang paling ideal adalah ketika mendaftar aplikasinya udah jalan. Paling nggak punya user di bawah 1000 pun nggak masalah. Yang paling penting adalah bisnis konsepnya kuat dan produknya kelihatan. Tapi kalau memang itu pun belum ada, ya paling nggak betanya atau template-nya kelihatan, dan nanti teman-teman ketika ditanya dan di assessment mengenai itu silakan jawab dengan sebaik-baiknya dan perkuat konsepnya dan perkuat planningnya. Jadi masalah produk ini menurut saya penting. Kenapa? Karena begini, dengan kondisi COVID-19 kemudian juga di tahun 2019 dan 2020 ini banyak banget startup yang tumbang ya, baik karena bisnis model yang nggak relevan maupun karena COVID-19. Jadi sepertinya Indigo maupun semua inkubator lain akan lebih selektif mencari startup yang paling tidak sudah mulai kelihatan produknya, dan lebih ideal lagi sudah mulai jalan bisnis modelnya. Nah, itu adalah hal ketiga yang menurut saya perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman pengen daftar ke Indigo. Yang terakhir, yang keempat, yang ini banyak banget nggak diperhatiin adalah administrasi. Ya, jadi menurut saya sih administrasi ini suatu yang menjemukan, nggak asyik, tapi penting. Karena pastinya banyak banget pendaftar-pendaftar yang idenya bagus, tapi misalnya disuruh kirim pitch deck, nggak kirim pitch deck. Ada juga pasti kejadian orang yang udah punya ide bagus, sudah mulai ngisi-ngisi formulir pendaftaran, tapi sampai tanggal terakhir pendaftaran dia nggak nyelesain syarat-syaratnya. Pada akhirnya kemudian gagal, dan pada akhirnya kemudian startupnya nggak jalan karena nggak mendapatkan funding. Jadi menurut saya, kita memang nggak senang dengan administrasi ya, atau founder. Kalau saya tanya teman-teman saya yang juga jalan di dunia startup, saya secara pribadi juga termasuk orang yang tidak terlalu senang dengan urusan administratif. Tapi administratif itu penting. Berpikir administrasi juga dibutuhkan ketika kita menghadapi keadaan-keadaan tertentu gitu. Misalnya kayak kita bikin SOP di perusahaan kita, atau misalnya kita lagi bikin struktur, itu semuanya juga membutuhkan satu pola administratif. Meskipun startup ini mindsetnya adalah dibikin se-fleksibel mungkin, by the way para founder harus benar-benar juga memperhatikan dalam proses pendaftaran tetap aja ada administratif. Misalnya ketika ada syarat pitch deck isinya mesti begini, ada 10 slide, nggak boleh lebih dari 15 slide gitu kan. Isinya harus menjelaskan tentang ini, tentang profil, tentang market saat ini, tentang proyeksi masa depan, dan tentang timnya siapa. Nah, itu teman-teman mesti perhatiin. Karena saya banyak banget menemukan kasus, konsepnya bagus, bisnis modelnya keren, startupnya bahkan mungkin udah jalan, tapi nggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak peduli dengan urusan administratif. Jadi teman-teman sekalian, ya ini adalah vlog pertama saya di tahun 2020. Saya mohon doa dan dukungannya, dan buat teman-teman yang ingin lebih mengenal aplikasi Muslim Life, silahkan cek di website kami www.muslimlifeapps.com atau download aja di Android dan iOS. Alhamdulillah, kami bersyukur, terima kasih kepada warga masyarakat Indonesia yang telah 1 juta orang lebih mendownload aplikasi Muslim Life. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat, dan insya Allah vlog ini akan dirutinkan, sesekali nanti pakai YouTube, sesekali nanti streaming juga via aplikasi Muslim Life, agar kemudian ilmu tentang startup, ilmu tentang teknologi ini bisa kita tularkan sebanyak mungkin, dan anak-anak generasi muda Indonesia bisa lebih semangat lagi bangun startup untuk menyelesaikan problematika di masyarakat. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton vlog ini sampai selesai. Meskipun keadaan saat ini sangat sulit, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik segala jenis kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi lagi, di balik segala jenis kesulitan itu ada kemudahan. Artinya teman-teman, buat kalian yang lagi semangat bangun startup, buat kalian yang lagi semangat bangun usaha, jangan menyerah.
Insya Allah kalau kita serius pasti ada jalan. Dan saya doakan Anda yang nonton video ini semuanya bisa ikut program Indigo dan kalian semuanya bisa lolos dan kita sama-sama berjuang agar startup kita bangkit menjadi unicorn dan startup kita semuanya bermanfaat bagi masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.